Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak kelas 5 yang hebat. Hari ini Miss Fo akan menjelaskan kembali mengenai prime and composite number. Kemarin sudah sempat dibahas ya. Nah ini ya. Nah hari ini kita bahasnya prime and composite number dan test of divisibility. Tapi sebelum ke test of divisibility, Miss Fo mau menjelaskan kembali prime and composite number. Jadi prime number itu adalah the number, angka yang hanya that only has two factors, hanya dua faktor saja. Ya, ini prime number nih dua faktor saja. Nanti kita bahas lagi ya dua faktor itu apa. Bagaimana dengan composite number? Composite number. Maaf ya, ini pensilnya lagi agak trouble, jadi tulisannya agak kurang terkondisikan. Composite number itu adalah the number that has more than two factors. Ya, jadi composite itu dia more than two factors. Jadi mulai dari 3, 4 dan seterusnya. Bagaimana kalau hanya satu faktor seperti 1? Nah, kalau 1 itu ya, kalau 1 karena dia perkaliannya hanya 1 kali 1, berarti faktornya hanya 1. Berarti dia bukan prime dan juga bukan composite, ya. Oke, langsung saja contoh soalnya adalah yang nomor 1A. Nomor 1A di sini kasih tahu nih. 25 itu perkaliannya adalah 1 kali 25. Ada lagi nggak yang lain? Ada ya, yaitu 5 kali 5. Nah, berarti the factors of 25 are, berarti ada angka berapa aja di sini? Ada angka 1, 25, 5, dan 5. Tapi nggak boleh ditulis double ya, karena ini 5 ada 2 kan. Tulisnya 1 aja. Jadi, jawabannya adalah, nah, diurutkan dari yang terkecil ke yang besar. Tapi kalau nggak diurutkan juga sebenarnya nggak apa-apa. Biar enak aja. Berarti 1, 5, dan 25. Nah, sekarang kita hitung ada berapa ini faktornya. Faktornya ada, kita lihat, 1, 5, 25. Itu 1, 2, 3. Ada 3 faktor. Nah, kalau 3 faktor berarti apa? Berarti kalau 3 faktor Berarti kalau 3 faktor more than 2 factors kan? Berarti dia adalah composite number. Oke, gitu ya. Kita lanjut yang B. Yang B ini 31. Perkalian yang hasil 31 hanya 1 kali 31. Nggak ada yang lain kan? Sehingga faktornya dari 31 adalah 1 dan 31. Jadi hanya 1, 31. Ada berapa faktor ini? Ada 1, 2. There are 2 factors. Nah, kalau 2 faktor, nah ini berarti kan the number that only has 2 factors, berarti dia adalah prime number. Ya, jadi ini adalah prime number. Gitu. Miss Fo kasih satu contoh soal lagi, misalnya ada soal adalah 12. 12 itu perkalian apa aja? Pasti ya, semuanya pasti ada perkalian 1 kali 12. Pasti ada perkalian 1. Ya. Nah, selanjutnya diurutin habis 1. Perkalian 2 ada nggak? Ada ya. 2 kali 6. 3 ada nggak? 3 ada ya. 3 dikali 4. 4 ada nggak? 4 kali 3 ya. Tapi karena sama dengan 3 kali 4, tidak boleh ditulis lagi. Sudah ya, berarti cukup hanya ini. Berarti
The factors are, ya. The faktornya apa aja? Ada angka 1, 2, 3, 4, 6, 12. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ada berapa faktor ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, so apa nih? Seperti ini. 12 has 6 factors. Nah, 12 has 6 factors berarti karena dia 6 factors, which means it has more than 2 factors, berarti dia kategorinya adalah composite number. Jadi 12 is a composite number. Oke, itu ya contoh soalnya untuk cara pengerjaan nomor 1A and B. Jadi number 1A and B it's done for you. Selanjutnya kita done dulu nih. Nah, selanjutnya untuk number ini ya D, E, number 2, A, B, and number 3. Nah, ini color ya, nanti ketahuan jadi all the prime number ya. What number do you see? Nah, kira-kira kalau udah dicolorin nih jadi angka berapa nih? Misalnya kalau misalnya warnanya kayak gini misalnya ya. Misalnya berarti dia angka 2. Berarti the number is number 2 misalnya. Nah, terus nanti question B ya. Is the number in A a prime number or a composite number? Misalnya 2. 2 itu apa? Prime number apa composite number? Misalnya ya kalau 2 kan cuma perkalian 1 sama 2. Berarti faktornya cuma ada 2. Berarti itu adalah prime number. Oke, gitu ya. Jadi nanti tolong dikerjakan nomor yang ini mulai dari D, E, nomor 2 A and B, nomor 3 A and B. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang test of divisibility. Test of divisibility. Nah, ini ya. Test of divisibility. Di sini artinya apa? Divisibility itu artinya adalah ini. Divisibility itu artinya tes pembagian, bisa dibagi berapa gitu ya. Dari kata divisible berarti bisa dibagi. Bisa dibagi. Contohnya adalah kita lihat contoh soalnya. Nah, ini. A fabric factory cuts a large roll of clothes into 4 meter strips. Will there be any clothes left over from a 3,700 to 28 meter roll of clothes? Nah, ini intinya adalah ceritanya ada kayak apa sih? Roll baju gitu ya, roll kain itu mau dibagi ya, mau di-cut ke 4 meter. Jadi per itu 4 meter. Nah, lalu ada total roll bajunya, roll kainnya itu adalah 3.728 meter. Nah, pertanyaannya, apakah will there be any cloth left over? Itu maksudnya apa? Apakah akan ada kain tersisa? Kalau misalnya 3.728 meter roll of clothes ini dipotong 4 meter. Nah, berarti caranya kan kita membagi 3.728 ini dibagi 4. Nah, gini kan. Cuma ternyata kita nggak, kan pertanyaannya cuma jawabannya ada atau tidak nih. Will there be? Berarti ada atau tidak. Jadi dia nggak butuh jawaban. Dia cuma butuh ada atau tidak sisanya. Nah, ternyata
ada trik untuk mengerjakan soal ini. Jadi kuncinya adalah, ini berarti kita sedang belajar tentang divisibility of 4. Pembagian 4. Sesuatu yang bisa dibagi 4. Nah ini. Karena ini nanti dibagi 4 kan. Kita lihat ini 3728. Ternyata lihatnya adalah 2 digit terakhir. Look at the last 2 digits. Last 2 digits. Nah, 3728 itu kan the last digitsnya 28. Nah, pertanyaannya, 28 itu bisa nggak dibagi 4? Bisa ya? 28 bagi 4 berapa? 7 kan? Divisible by 4. Jadi 28 karena bisa dibagi bagi 4, maka 3728 itu is divisible by 4. Artinya 3728 itu bisa dibagi 4 tanpa harus menghitung seperti ini. Ini nggak perlu ngitung kayak gini. Karena soalnya hanya ada atau tidak sisanya. Gitu ya. Jadi kuncinya di sini. Kita cuma ngelihat look at the last 2 digits. Ya. Jadi kita cuma lihat the last 2 digits. Misalnya ketemu lagi soal seperti ini soalnya. Misalnya ada 4.500 berapa ya? 36. 4.536 ini divisible nggak by 4? Nah, kita nggak perlu, sekali lagi kita nggak perlu gini nih. Kenapa? Karena pertanyaan cuma dia bisa dibagi atau enggak. Nah, jadi just look at the last 2 digits, yaitu 36. 36 bisa nggak dibagi 4? 36 dibagi 4 bisa ya, yaitu 9. Berarti 4.536 is divisible by 4. Just look at the last 2 digits. Misalnya ada angka lagi, angkanya panjang sekali. Misalnya angkanya 1.256.716. Ternyata angka sepanjang ini, kalau pertanyaannya is this number divisible by 4, kita cuma lihat the last 2 digits. Ya, lihat aja angkanya yang terakhir, yaitu angka 16. Apakah 16 bisa dibagi 4? Yes, 16 bisa dibagi 4. Berarti 1.256.716 ini divisible by 4. Lalu bagaimana kalau ketemu soal yang nggak bisa dibagi 4? Berarti angka 2 digit terakhir yang nggak bisa dibagi 4. Contohnya, misalnya 4.614. Nah ini kan 14, the last 2 digitsnya kan, 2 digit terakhirnya. Apakah 14 bisa dibagi 4? Tidak ya, 14 bagi 4 bisa, tapi sisa. Nah, berarti kalau seperti itu 4.614 is not divisible by 4. Bisa dicoba dicek di kalkulator. Apakah betul angka ini bisa habis dibagi oleh 4. Dan coba di kalkulator, apakah 4.614 ini bisa dibagi 4? Pasti hasilnya koma-komaan. Gitu ya. Itu adalah divisibility of 4. Jadi bisa pembagian 4. Oke, selanjutnya ada lagi trik untuk mengerjakan pembagian 8, divisibility of 8 ya. Divisibility of 8. Divisibility of 8. Ya, divisibility of 8. Nah, kalau tadi divisibility of 4 itu adalah the last 2 digits yang kita lihat. Kalau divisibility of 8 itu kita lihatnya the last 3 digits. Nah,
Ada soal contohnya ini adalah 4568. Nah, kita ngelihatnya the last 3 digits, 568-nya. Nah, 568 itu bisa nggak bagi 8? Nah, ini kembali ya menggunakan pembagian bersusun seperti ini. Pertama, 5 bagi 8 nggak bisa, jadi pakai 56. 56 bagi 8 berapa? 7 ya, karena 7 kali 8 hasilnya 56. Sisanya 8. 8 bagi 8, 1. 1 kali 8, 8. Kurangi 0. Berarti habis tak tersisa kan? Sehingga karena 4568 itu bisa dibagi 8, maka 568 is divisible by 8. By the test of divisibility, 4568 is divisible by 8. Jadinya there are no orange left. Jadi nggak ada jeruk yang tersisa, karena pertanyaannya adalah are there any orange left? Karena an orchard harvest 4,868. The oranges are packed into boxes of 8. Jadi satu box itu isinya 8 oranges. Sedangkan orangesnya ada 4568. The question itu bukan berapa box yang akan dibutuhkan, tapi pertanyaan cuma apakah ada jeruk yang tersisa kalau udah di pack kayak gitu. Ternyata bukan itu soalnya, tapi cuma ada sisa nggak gitu. Nah, itu adalah menggunakan test of divisibility. Seperti itu ya. Look at the next. Nah, ini ya. Sama the question kayak gini. Contohnya, is 4,818 divisible by 4? Nah, karena divisible by 4, berarti ini adalah look at the last 2 digits. Last 2 digitsnya angka berapa? 18. Apakah bisa 18 bagi 4? Tidak bisa. Bolehnya 16 bagi 4. 18 bagi 4 bisa, tapi sisa. Karena 18 bagi 4 itu masih ada sisa, maka jawabannya adalah no. It is not. Nah, ya. Terus selanjutnya, is 10,616 a multiple of 4? Sama ya. Ini sama ngelihatnya angka, karena ini 4, berarti multiple of 4 itu juga berarti kan dia divisible of 4 juga. The last 2 digitsnya adalah 16. Apakah 16 bisa bagi 4? Ya, berarti yes. It is. Nah, terus habis itu classify the numbers. Nih, 60 divisible bisa dibagi 4 enggak? Ya, 60 udah 2 digit ya. Ya, tinggal 60 bagi 4 bisa 15, berarti 60. 128, last 2 digitnya 28. 28 bagi 4 bisa 7 ya, jadi 128. Nah, ini last 2 digitsnya 24. 24 bisa bagi 8? Bisa ya, 3 ya. Bisa. Berarti 4224 juga. 9016, 16 bagi 4 bisa ya. Berarti juga 9016. Sekarang divisible by 8. Ya, divisible by 8. Kalau divisible by 8, lihatnya adalah last 3 digit. Last 3 digits. Ya, kalau ini 2 digits. Ini last ya. Kalau 60 kan nggak ada 3 digit ya. 60 bisa nggak bagi 8? Enggak, 60 nggak bisa bagi 8 ya, karena 8 kali 7 56, 8 kali 8 64, berarti 60 enggak. 128, the last 3 digit, ini udah 3 digit, berarti kita coba bagi. 128 bagi 8, 12 bagi 8, cuma dapat 1. 12 dikurangi 8, 4, 48 bagi 8, 6. Bisa dibagi ya, 6 kali 8, 48. Ya, jadi 128 juga adalah divisible by 8.
Kalau 4224 berarti the last 3 digitnya 224. 224 bagi 8. Ini 2, 16, 64 bagi 8, 8. Bisa ya? 4224. Yang ini last 3 digitsnya adalah, nah, 0, 16. Berarti 16 bisa nggak bagi 8? Bisa. 2 ya. Berarti 2016 juga divisible by 8. Oke. Nah, coba kita lihat. Jadi ini ya cara pengerjaan divisibility by 8. Now let's look at this. Nah ini ya, nanti kalian sama mengerjakan ini. Di nomor 1 Miss mau jelaskan ya, nanti yang lain kerjakan sendiri. Nomor 1, is the number divisible by 4? Nah pertanyaannya adalah divisible by 4. In 432, the last 2 digits are, the last 2 digitsnya adalah 32. Maka 32 dibagi 4 adalah 8. Jadi 432 is divisible by 4. Lanjut. In. Nah ini nomor B kerjain sendiri ya. B kerjain sendiri. Yang nomor 2 divisible by 8. Nah ini last 3 digits. Berarti lihatnya 432. The last 3 digits are, nah ini 432. 432 dibagi 8. Bisa nggak kita hitung ya? 43 bagi 8, 5, 40. 32 bagi 8, bisa ya? 4 pakai 8, 32. Berarti bisa. Hasilnya 54. Berarti ini jawabannya is. Miss kalau jawabannya kalau nggak bisa dibagi, berarti jawabannya is not. Nah, berarti kerjakan yang B. Nah ini nomor 3 juga nanti dikerjakan sendiri. Sama caranya gimana? Ya, sama kerjakan juga yang nomor 4. Sudah selesai.